Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rahel dalam Gracia Community Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semuanya, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen yang sedang menyaksikan tayangan ini. Saya ucapkan selamat bergabung. Kita di sini dengan berbagai macam latar belakang akan belajar bersama-sama mengenai kehidupan ini. Dan pastinya nilai-nilai yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua yang dikasihinya. Seperti misi Gracia Community, membuat perbedaan, bukan buat pernyataan, dengan melakukan bagi satu, seperti kita ingin melakukan bagi semua, melalui pertemanan pengikut Kristus. Di tahun 2022, tentunya kita ingin menjadi lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Di semua bidang kita ingin menjadi lebih baik lagi. Dan bahkan beberapa dari kita sudah mulai menyusun rencana-rencana untuk pencapaian baru mereka di tahun ini. Demikian pula dengan saya yang sudah mulai menyusun rencana-rencana yang telah saya pelajari dengan matang untuk pencapaian saya di tahun ini. Baik itu dalam bidang bisnis maupun dalam bidang keluarga. Dan tentunya rencana-rencana yang telah saya susun ini tidak lepas dari pergumulan dan rasa semangat serta rasa pantang menyerah yang saya miliki. Jadi teman-teman, keinginan untuk menjadi lebih baik lagi adalah hal yang bagus dan manusiawi. A better life, kehidupan yang lebih baik, adalah tema khotbah kita pada hari ini yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Lois. Semoga dapat menjadi pegangan untuk kita semua melangkah di tahun 2022 ini. Namun sebelumnya, rekan saya Ruth dan Kim Ham beserta dengan GCC Band akan menyanyikan sebuah lagu. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay di channel ini dan selamat menyaksikan. Dan Yesus berkati. Coba Bapak Ibu, kalau punya waktu sisa 24 jam untuk hidup sejak sekarang, apa yang ingin dilakukan? Boleh tulis di kolom chat ya. Kalau saya hidup sampai hari ini saja, saya mau sholat di rumah dan mengaji saja. Aku ingin di rumah saja bersama mama, papa, dan adik. Nah, di awal tahun baru seperti ini, biasanya kita berpikir akan menjalani hidup yang panjang dan merencanakan banyak hal. Hampir-hampir nggak terpikir nih, sewaktu-waktu saya bisa saja meninggal dunia, meninggalkan semua yang dicintai. Seperti 23 orang yang tewas dalam badai salju di Muri, Pakistan beberapa waktu lalu misalnya, nggak pernah terpikir mereka akan hidup berakhir tiba-tiba. Nah, dalam Pengkhotbah 3 Salomo menyatakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Waktu untuk lahir, untuk mati, untuk menanam, mencabut, dan seterusnya. Nah, adakah yang lebih baik yang bisa dinikmati manusia selain bergembira, menikmati hasil kerja, menikmati hidup sepanjang umur, dan kehidupan yang terbatas. Sementara Allah memberikan kekekalan dalam hati manusia. Sehingga manusia punya keinginan untuk mengetahui hari depan. Tapi tetap tidak mampu mengontrol apapun dalam hidupnya. Kalau waktu hidup kita terbatas dan bisa berakhir tiba-tiba, usulan saya, jangan hanya menjalani siklus hidup. Lahir, hidup, bertumbuh, dewasa, menikah, punya keturunan, tua, mati, selesai. Tapi buatlah movement atau kegerakan. Satu hal yang terbatas yang menghasilkan hal-hal yang tak terbatas. Karina Cho adalah ilmuwan Indonesia, penemu formula 2 sendok makan sel yang menjadi landasan produksi besar vaksinasi AstraZeneca hanya dalam waktu 3 bulan. Tapi movement yang dibuat Karina dan tim Oxford Amerika menyelamatkan miliaran manusia dari ancaman kematian yang bisa datang tiba-tiba. Sehingga banyak orang ditolong dan punya harapan hidup. Jadi sesuai dengan tema di tahun ini, kita ada untuk membuat perbedaan, bukan hanya membuat pernyataan. Dengan melakukan bagi satu, seperti yang kita ingin lakukan bagi semua, melalui pertemanan yang tulus sebagai pengikut Kristus, kita bisa lakukan minimal satu hal saja, untuk membuat perbedaan dalam keluarga, dalam pertemanan, pekerjaan, bisnis, berkomunikasi, pelayanan, dan berbagai area kehidupan di mana kita ada di dalamnya. Sesuai dengan siapa diri kita. Misalnya, kalau Anda selama ini tidak pernah menjalin relasi secara pribadi dengan teman, Anda bisa coba setiap hari minimal WA atau kontak satu orang.
sapa sebentar dan doakan jika berkenan. Dalam 1 bulan coba hitung minimal 20 orang mengalami movement dalam dirinya. Kalau 1 tahun, 10 tahun, PAP yang kini dikenal sebagai STT Soteria Purwokerto dibangun karena kepedulian seorang Filipus Budi Prayitno untuk melatih dan memperlengkapi pemuda-pemudi Kristen dari berbagai daerah untuk perluasan berita Injil dan pengembangan gereja di Indonesia. Movement itu telah berkembang dengan pengaruh dan jangkauan yang sangat luas sampai dengan hari ini dan ke depannya yang pasti. Apa yang bisa kita lakukan untuk kelanjutan movement dalam memperkenalkan Tuhan Yesus? Kita tidak tahu berapa lama dan berapa banyak waktu yang Tuhan izinkan untuk kita miliki, tapi minimal kita bisa melakukan satu hal yang terbatas, yang menghasilkan hal-hal yang tak terbatas untuk membuat perbedaan bagi hidup diri kita dan orang lain, sehingga mengalami kehidupan yang bernilai kekal. God bless. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan, sumber kekuatan kita.
kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Saudara-saudara, tentunya kita tidak bisa berkata, saya mampu melewati tahun ini dengan kekuatanku, dengan perjuanganku sendiri. Kita tidak bisa berkata demikian. Mengapa? Karena kita membutuhkan bimbingan Tuhan untuk melewati hari demi hari yang kita tidak pahami di tahun baru ini. Saudara-saudara, tentunya setiap orang merindukan memiliki hidup yang lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Untuk itu, kita semua membutuhkan hikmat Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan, supaya kita bisa memiliki satu kehidupan yang lebih baik. Saudara-saudara, hikmat Tuhan atau kebijaksanaan dari Tuhan diperlukan untuk setiap orang. Bukan hanya untuk sebagian orang, tidak. Tapi setiap orang memerlukan hikmat Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan. Untuk apa? Untuk menciptakan satu kehidupan yang lebih baik lagi. Saudara-saudara, orang yang berhikmat tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang bodoh. Orang yang berhikmat tidak akan menjatuhkan sesamanya. Orang yang berhikmat tidak akan merugikan orang lain. Tetapi orang yang berhikmat akan selalu mengusahakan yang terbaik bagi orang lain. Saudara-saudara, kalau kita memiliki hikmat Tuhan, kita akan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang sukar. Ya, sayangnya masih banyak orang yang seringkali mengambil keputusan yang salah dalam hidup mereka sehingga mengakibatkan hal-hal yang buruk. Saudara-saudara, menjadi pengikut Tuhan bukan otomatis akan menjadi orang yang bijaksana, bukan otomatis menjadi orang yang berhikmat, tidak. Tetapi kita harus berjuang, ya. Kita harus meraih bersama-sama, merindukan supaya hikmat itu kita miliki. Bagaimana bisa menjadi orang yang berhikmat? Bersahabatlah dengan orang yang berhikmat. Kalau kita bersahabat dengan orang yang berhikmat, kita bisa menimba banyak pengetahuan dan pengalaman dari mereka. Jangan menganggap diri lebih pandai, lebih hebat dari orang lain. Karena itu akan membuat kita jadi sombong. Ya, dan karena kesombongan tidak bisa menerima nasihat dan menghargai pemikiran orang lain. Miliki keyakinan yang kuat terhadap Tuhan, akan kasih setia Tuhan atas kita. Dan kita percaya akan pemeliharaan Tuhan yang sempurna yang membuat kita tidak mudah panik. Saudara-saudara, kebijaksanaan atau hikmat dari Tuhan ini tidak bisa kita terima sesaat saja, tapi itu harus terus diasah. Tiap hari kita harus mengasah supaya kita lebih terampil dan lebih terampil. Haleluya. Kita akan membaca 3 ayat. Mazmur 119 ayat 66, Yakub pasal 1 ayat 5, dan Amsal pasal 2 ayat 11. Mulai dari Mazmur 119 ayat 66. Mulai, ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya akan perintah-perintahmu. Yakub 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amsal 2 ayat 11, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Amin. Saudara-saudara, Mazmur 119 ayat 66, di situ pemazmur atau Daud, seorang raja, seorang yang besar, tetapi dia masih menyadari bahwa dirinya masih membutuhkan hikmat Tuhan. Dirinya masih membutuhkan kebijaksanaan dari Tuhan. Dia tahu, biarpun dia seorang raja, seorang yang besar, ya, dia tahu, dia mengakui bahwa dirinya tetap sebagai orang berdosa yang lemah. Karena dia tahu kelemahan hidupnya
dia berdoa kepada Tuhan. Dia mohon supaya Tuhan mengajarkan kebijaksanaan kepadanya dan memberikan pengetahuan yang baik. Saudara-saudara, Daud menyadari bahwa ia harus memiliki kerendahan hati saat dia meminta kepada Tuhan untuk diberikan hikmat dari surga. Tanpa kerendahan hati, Tuhan tidak akan memberikan hikmat dari surga. Tanpa kerendahan hati, Tuhan tidak bisa mengerjakan hidup seseorang. Saudara-saudara, mengapa Daud melakukan itu? Karena dia sedang berhadapan dengan pribadi yang selalu melakukan kebajikan dan kebijaksanaan. Daud sedang berhadapan dengan pribadi yang selalu berbuat kebajikan dan kebijaksanaan. Saudara-saudara, kalau kita menyadari hal ini, kita juga akan melakukan seperti Daud. Merendahkan diri, hati di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, pemazmur di sini menyadari bahwa dia tidak dapat mempersalahkan Tuhan atau keadaan kalau dia mengalami kegagalan, ya. Tapi dia menyadari Tuhan sudah memberi kesempatan. Tuhan sudah memberi kita kemampuan untuk kita dapat terus melakukan itu. Saudara-saudara, setiap manusia harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dilakukan dalam keadaan apapun. Dan manusia tidak bisa menghindari kewajiban ini dengan mentaati perintah Tuhan. Yakub 1 ayat 5 mengatakan, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Meminta ini merupakan sikap kerendahan hati. Meminta, memohon dalam berdoa itu adalah satu sikap rendah hati karena dia menyadari bahwa dirinya itu kurang hikmat. Dia menyadari bahwa dirinya itu belum berhikmat. Saudara-saudara, saat kita diperhadapkan dengan berbagai masalah dalam kehidupan, ya, dalam berbagai bentuk pencobaan hidup ini, kita sangat membutuhkan hikmat Tuhan untuk memberi kita jalan keluar, untuk memberi kita solusi. Karena itu jangan kita berbangga diri, jangan kita menyombongkan diri dan menganggap aku lebih dari segala-galanya. Tidak, kita semua manusia sama, kita manusia berdosa yang penuh dengan kekurangan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menyalurkan hikmatnya melalui firman Tuhan, melalui perintah-perintahnya. Karena firman Tuhan itu adalah hikmat. Dan orang yang ingin mendapatkan hikmat dari Tuhan, dia harus percaya, taat, dan menyukai firman Tuhan. Berbahagialah orang yang sampai hari ini gemar membaca firman Tuhan. Gereja kita membagikan setiap bulan jadwal untuk saudara bisa mengikuti pembacaan Alkitab. Saya mengharapkan supaya semuanya bisa terlibat. Karena apa? Itu bukan untuk keuntungan gereja, tapi itu untuk keuntungan pribadi saudara masing-masing. Makin kita mencintai firman Tuhan, makin kita mengenal rencana dan kehendak Tuhan yang baik, makin kita membawa kehidupan ini ke arah yang benar. Saudara-saudara, Amsal 2 ayat 11 mengatakan, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Kalau kita memiliki hikmat dari Tuhan, hidup kita akan terpelihara, ya. Hidup kita akan terpelihara, hidup kita akan terjaga. Saudara-saudara, apa itu hikmat menurut Alkitab? Hikmat menurut Alkitab bukan gelar kesarjanaan, walaupun gelar itu tidak salah, ya. Karena apa? Karena belum tentu orang yang bergelar itu bijaksana. Kadang-kadang belum bergelar aja sudah sombong, ya. Karena itu bukan bijaksana, bukan hikmat dari Tuhan. Hikmat menurut Alkitab bukan kalau kita menjauhkan diri dari pergaulan, ya, memisahkan diri kita begitu rupa supaya kita tetap suci, itu namanya berhikmat. Tidak. Kita akan jadi orang yang kuper, kurang pergaulan, sehingga tidak tahu situasi sekeliling kita. Ya, itu bukan orang beriman. Atau orang beriman itu orang yang
sangat luas, bisa menyesuaikan dengan siapapun, dengan lingkungan apapun, sehingga pergaulannya itu begitu banyak. Itu juga bukan hikmat menurut Alkitab. Karena orang yang tidak berhati-hati dalam pergaulan, dia akan terjerumus dalam dosa. Saudara-saudara, dan hikmat itu bukan kesanggupan untuk menarik perhatian dan simpati orang banyak. Ya, banyak orang saat ini yang menarik perhatian dengan menunjukkan kehebatannya, pamer kehebatannya untuk mendapat komentar orang. Kamu canggih ya, kamu hebat ya, kamu ini dan itu dan lain-lainnya. Tahukah saudara, seorang bijak mengatakan, Terelaye mengatakan, semakin bahagia seseorang, semakin berkurang nafsu pamernya. Buat apa lagi? Ya, karena dia sudah bahagia. Dia tidak memerlukan like, komen, sanjungan orang lain. Ya, siapa orang yang berbahagia? Orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki hikmat dan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan. Terelaye mengatakan, tetapi semakin bukan apa-apa hidup seseorang, dia adalah orang yang haus sekali perhatian. Mati-matian menunjukkan betapa hebatnya hidupnya. Sehingga perlu pajang sana sini untuk mendapatkan komentar-komentar dan sanjungan-sanjungan. Saudara-saudara, jadilah orang yang bijak. Maka hidupmu akan menarik. Tanpa kita pamer segala sesuatu. Kebijaksanaan akan membuat kita menjadi orang yang terhormat. Haleluya. Hikmat atau kebijaksanaan dalam bahasa Ibrani disebut cokemah. Artinya kemampuan melakukan pilihan yang tepat pada satu kesempatan. Dalam bahasa Yunani disebut Sophia. Artinya pengertian tentang hakikat atau inti segala sesuatu. Jadi kebijaksanaan adalah sifat yang dimiliki seseorang yang menyanggupkannya memilih hal-hal yang tepat karena memahami inti segala sesuatu. Haleluya, saudara-saudara, misalnya diperhadapkan dengan pinjaman online yang marak, ya, tanpa syarat, orang bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk mendapat uang dalam waktu singkat. Sehingga terlibat dengan pinjaman yang satu ke pinjaman yang lain. Tetapi orang yang bijak, orang yang berhikmat akan sanggup melihat bahwa di balik semuanya itu terdapat sifat ketamakan, egoisme, dan kemalasan. Sebab orang bijak tidak akan mau terlibat dalam pinjaman online yang akhirnya akan menjerumuskan dan menyengsarakan hidupnya. Ini merupakan contoh sederhana yang membedakan antara orang berhikmat dan orang yang tidak berhikmat. Saudara-saudara, kebijaksanaan yang Tuhan berikan itu sangat canggih. Dan Tuhan ingin kita memilikinya. Karena apa? Karena kebijaksanaan itu merupakan inti agama yang sejati. Ya, jadi kebijaksanaan itu merupakan inti agama yang sejati. Tanpa ini, agama niscaya kehilangan pamor dan bobotnya. Haleluya. Bagaimana kebijaksanaan itu dinyatakan? Dan apa tanda-tandanya orang yang bijaksana menurut Alkitab? Kita baca lagi dalam Yakub pasal 3 ayat 13, ayat 17 dan ayat 18. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dalam Yakub ini dibicarakan tentang orang bijak. Orang yang bijak adalah orang yang memiliki hikmat dari Tuhan. Di sini Yakub menulis surat ini untuk orang-orang Yahudi
di perantauan. Yakub memahami dengan benar orang-orang Kristen di Yahudi di perantauan itu sedang mengalami banyak beban, banyak persoalan, banyak tantangan hidup. Dan ini tidak bedanya dengan kita semua saat ini. Kita diperhadapkan dengan berbagai masalah dan tantangan dalam keluarga, ya, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara anak dan anak itu sendiri. Ya, kadang-kadang terdapat berbagai macam perbedaan-perbedaan yang membuat keluarga itu tidak bisa akur, tidak bisa harmonis. Saudara-saudara, dalam pekerjaan juga penuh dengan saingan. Ya, dalam pekerjaan orang saling sikut menyikut. Saudara-saudara, itu diketahui oleh Yakub. Dan keadaan itu bukan hanya untuk orang-orang Yahudi di perantauan, tapi juga untuk saudara dan saya. Dan juga dalam pergaulan. Kadang-kadang kita salah memilih, sehingga kita memiliki pergaulan yang salah di hadapan Tuhan. Nah, nasihat Yakobus ini mengingatkan kita bahwa ada dua macam hikmat. Hikmat dari dunia yang membawa orang hidup dalam dosa, dan hikmat dari surga yang membawa orang memiliki dan membuahkan kebaikan dalam kehidupannya. Hikmat yang benar tidak bisa diajak kompromi dengan ketidakbenaran, tetapi akan menolong orang yang cara berpikirnya tidak benar, orang yang cara berpikirnya kurang benar untuk mengalami perubahan. Ya, perbedaan antara hikmat dunia dan hikmat Tuhan ini terletak pada diri kita masing-masing. Bukan pada si A, si B, si C, tidak. Tapi pada diri kita sendiri. Ya, diri kita masing-masing. Hikmat dunia digunakan untuk membangun kemuliaannya sendiri. Sehingga hikmat dunia bisa menjadikan orang lupa daratan dan sombong. Sedangkan hikmat Tuhan berorientasi pada Tuhan dan sesama. Dan hikmat Tuhan digunakan terutama untuk melayani Tuhan, melayani sesama, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa membanggakan diri. Kalau kita bisa melayani Tuhan, itu bukan karena kita hebat, itu karena Tuhan memberi kita kesempatan untuk melakukan kebaikan. Ya, jadi kita harus ingat kalau kita masih bisa melayani Tuhan, itu kesempatan anugerah yang Tuhan berikan untuk kita. Hargai anugerah yang Tuhan berikan untuk kita. Haleluya. Saudara-saudara, saat kita belajar firman Tuhan, kita sedang membangun diri kita sendiri. Ya, kita membangun diri kita dengan hikmat dari Tuhan. Karena itu pembelajaran kita akan firman Tuhan harus membuat kita semakin bertumbuh. Karakter kita harus semakin baik. Dan hidup kita harus selalu mempermuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, belajar firman Tuhan harus membuat kita lebih baik dari hari ke hari. Belajar firman Tuhan harus mengubah hidup kita. Tidak lagi menjadi orang yang pura-pura baik. Tapi benar-benar baik di hadapan Tuhan dan sesama. Haleluya. Saudara-saudara, hikmat dari atas, dari surga, dan hikmat dari dunia ini sangat berbeda. Karena itu kita mau belajar mencari hikmat atas. Hikmat dari Tuhan. Ya, dalam dunia ini selalu ada dua hal yang bertentangan. Dan Tuhan memberi kebebasan bagi kita semua untuk memilih mana yang harus kita pilih. Seperti saat Adam dan Hawa hidup. Tuhan memberi mereka kebebasan untuk memilih. Bukan berarti Tuhan tidak tahu bahwa Adam dan Hawa ini bakal melanggar. Adam dan Hawa ini bakal jatuh dalam dosa. Tuhan tahu. Tapi Tuhan memberi kesempatan. Tuhan memberi anugerah untuk dia dapat memilih mana yang benar. Mana yang harus dilakukan. Ya, mana yang harus dihindari. Saudara-saudara, bila manusia tetap memilih apa yang dikehendaki Tuhan, maka pasti manusia itu akan diberkati dan dihindarkan dari segala kesesatan dalam dunia ini. Kalau saudara mengamati dunia maya, akhir-akhir ini viral, ya, kita baru memasuki tahun 2022, tapi sudah viral sebuah berita tentang mengasuh
boneka arwah atau spirit doll. Yang katanya boneka arwah ini bisa memberikan kebahagiaan, ketenangan ya bagi orang yang mengasuhnya. Apa sih boneka itu arwah itu? Boneka arwah itu boneka ya yang dianggap seperti anak. Dikasih makan, dikasih minum. Saya lihat videonya ya. Orang itu kasih minum susu apa itu yang kotaan begini lalu ditaruh di mangkok. Susunya itu dikeluarin. Pinter ya, kamu bisa minum ini. Cepat habiskan. Kalau saudara melihat itu, saudara menganggap orang itu gimana? Begini kan? Seperti orang gak waras saudara-saudara. Ya. Lalu bukan itu saja, diberi nama. Diajak bicara, diceritain. Kamu mau tidur ya? Ini aku ceritain dulu. Ya. Bukan itu saja, saudara-saudara, dipeliharakan babysitter. Ya, sebab ada orang yang punya boneka arwah bukan hanya 1, 2, ada yang punya 300 boneka arwah. Dijejer begitu rupa, saudara-saudara. Dan dia bangga bisa memiliki anak boneka arwah seperti itu. Sampai ada seorang presenter diwawancarai dengan kawannya, ditanya, kamu sedang stres ya? Enggak. Kenapa kamu pelihara ini? Lebih baik kamu ambil anak. Enggak, ini anakku. Namanya siapa gitu dia sebutkan. Ini anakku, jadi kamu jangan sembarangan. Nah terus orang itu bilang, kamu lagi halu ya? Enggak, aku enggak halu. Aku normal. Lalu ditanya lagi, kamu sedang begini? Enggak, aku waras katanya. Saudara-saudara, sampai akhirnya percakapan itu pergi. Ya, dan saya bersyukur karena kemarin saya baca orang ini menyerahkan semua bonekanya kepada orang lain. Cuma salah. Kenapa boneka itu diserahkan orang lain untuk dipelihara lagi? Berarti dia menyesatkan. Dia ingin terlepas dari kesesatan, dia sendiri menyesatkan orang lain. Seharusnya boneka itu dibakar dan habis riwayatnya. Mungkin dia nggak tega bakar boneka itu karena belinya ratusan juta. Ya, saudara-saudara kita harus berhati-hati. Ya, kalau saat ini saudara punya anak kecil, anak perempuan, ya, jangan dibelikan boneka. Karena boneka untuk saat ini tidak bagus. Ya, tidak bagus. Boneka ini sudah ada sejak tahun 2016. Saya ke Thailand 2 kali, saya melihat di pasar Thailand itu begitu banyak boneka. Tapi saya nggak ngerti itu boneka untuk apa. Dari yang kecil sampai yang besar kayak baby. Ya, tapi saya nggak ngerti. Semua orang ditawari boneka. Ternyata mereka memulai penyembahan berhala itu di situ. Saudara-saudara, waktu kami pergi rombongan, kita teman-teman saling tanya. Mereka panggil saya AI. AI nggak beli buat cucunya. Cucuku laki-laki nggak perlu boneka. Saya katakan ya, cucuku laki-laki nggak perlu boneka. Dan kita semua memang tidak ada yang beli boneka. Saudara-saudara, tapi saat ini kejadian ini viral di Indonesia. Memasuki tahun yang baru, kita mendapatkan berita yang tidak menyenangkan. Ini membuat kita harus lebih berhati-hati, lebih berhikmat menjadi orang percaya. Jangan kita gampang-gampang percaya. Percayalah firman Tuhan yang tidak pernah menyesatkan saudara dan saya. Nah, apa ciri hikmat dari atas? Hikmat dari atas didahului dengan kemurnian atau kesucian. Murni artinya tidak tercampur dengan apapun. Ya, murni artinya benar-benar asli. Ya, saudara-saudara, hikmat yang sejati itu bebas dari segala kecemaran, bebas dari segala pelanggaran, dan mengusahakan kekudusan dalam hati setiap hari. Saudara-saudara, orang yang bijak akan menjaga dirinya bersih, dan memang harus bersih, hati maupun perbuatannya. Ya, hati ini tidak ada orang yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Karena itu, serahkan hati ini kepada Tuhan. Dia yang akan mengoreksi hati saudara dan saya. Dia yang akan terus membenahi hati saudara dan saya bila hati ini tidak benar. Dia yang akan menyucikan.
Saudara-saudara, hikmat yang kedua yang dari atas adalah pendamai. Orang yang suka berdamai itu gak suka ribut. Ya. Orang yang suka damai itu berusaha menjaga agar perdamaian itu tidak hilang. Ya. Kalaupun damai itu hilang, dia akan berusaha untuk mencari dan memulihkannya kembali. Saudara-saudara, jadi orang yang bijaksana atau orang yang berhikmat akan menjaga suasana damai dan tidak merusak suasana damai. Haleluya, bila damai itu hilang, dia akan berusaha untuk memulihkan, mencari, menyembuhkan supaya orang bisa memiliki damai lagi. Pertikaian dalam keluarga tidak bisa dihindari. Ya, ada suami istri yang tidak pernah berkelahi? Enggak mungkin. Ya kan? Cekcok sedikit pasti ada. Tapi itu tidak harus membuat damai itu hilang, tidak. Pertikaian dalam keluarga ada, ya. Dalam bersahabat ada. Antara orang tua dengan anak ada. Tapi itu tidak boleh membuat kita kehilangan damai. Begitu bertikai, jangan biarkan berlarut-larut, berhari-hari, berjam-jam, ya. Segera selesaikan, segera saling mengakui dan timbullah damai kembali. Ya, saya ingat dulu kalau kita ribut, ya, bukannya pernikahan tidak pernah ribut, pasti ada keributan, tapi enggak lewat dari sejam, enggak lewat dari setengah jam, ya. Begitu cek. Lalu saya tenang, suami saya tenang, lalu kita katakan, ya wis, aku sing salah. Kalau kita mengatakan begitu, bukan berarti kita kalah. Tidak. Tapi kita ingin menciptakan damai itu di dalam keluarga. Saudara-saudara, lakukan itu. Baik untuk orang tua maupun untuk anak. Jangan kita mau menang-menangan sendiri. Kalau saudara menang, gak ada yang kasih hadiah. Setan akan bertepuk tangan. Ya. Nah, yang ketiga, peramah atau gentle. Saudara-saudara, orang yang cara bicaranya mungkin tidak kasar, tidak emosional dalam berkata-kata, tidak bengis dalam perbuatan, tetapi seringkali memaksakan kehendaknya. Ini bukan peramah. Ya, orang yang peramah itu juga bukan orang yang tampak tutur katanya lembut, tetapi masa bodoh terhadap orang lain. Ya, tidak memperhatikan orang lain. Saudara-saudara, kita harus memiliki sifat ramah yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, orang yang ramah itu bisa mendengar nasihat. Orang yang ramah itu tidak keras kepala. Orang yang ramah itu menghargai perkataan orang lain. Saudara-saudara, itu peramah. Dan keempat, menjadi penurut. Tidak mudah dibujuk. Penurut artinya orang yang taat. Kebijaksanaan yang Tuhan berikan membuat kita semua menjadi orang yang taat. Taat kepada Tuhan. Sangat mudah diyakinkan untuk hal-hal yang baik. Dan dijauhkan dari apa yang buruk. Saudara-saudara, orang yang menurut kalau berbuat salah tidak akan berbelat-belit untuk membela diri. Tapi dia mengakui kesalahannya. Ya, aku salah. Bukan hanya mengakui, tapi memperbaiki kesalahannya. Saudara-saudara, marilah kita mau menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Saudara, kalau membaca kisah Abraham dalam Kejadian pasal 22, ya, di situ kepercayaan Abraham diuji. Ketika Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak anaknya, bagaimana keadaan kita kalau kita berada di posisi Abraham? Mungkin kita akan bingung dengan perintah Tuhan. Tuhan, ini bagaimana sih? Aku sudah minta anak itu 25 tahun. Sekarang Tuhan memberikan anak itu kepadaku. Masa sekarang mau diminta lagi? Disuruh mempersembahkan kepada Tuhan. Tapi yang luar biasa adalah Abraham sama sekali tidak menunjukkan sikap penolakan terhadap perintah Tuhan. Ya, Abraham taat, Abraham nurut, dan Abraham berhasil menundukkan pikiran dan kehendaknya pada rencana dan kehendak Allah yang baik. Saudara-saudara, Abraham tahu
bahwa dengan ketaatannya kepada Allah, Allah pasti menyediakan yang terbaik bagi hidupnya. Demikian juga dengan kita semua. Tahun ini, kalau kita lebih menurut kepada Tuhan, lebih taat kepada Tuhan, ketahuilah Tuhan menyediakan yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Amin. Haleluya. Yang kelima, belas kasihan dan buah-buah yang baik. Dalam diri orang bijak akan selalu melimpah sifat kemurahan, sifat simpati yang meluap dalam bentuk perbuatan baik. Saya bersyukur kepada Tuhan di Natal kemarin gereja kita bisa menunjukkan perbuatan baik kepada sesama kita. Ya, ini satu hal yang tidak mudah. Di masa yang sulit kita masih bisa berbuat baik. Ini merupakan anugerah dari Tuhan. Saudara-saudara, murah hati berarti sikap mencukupi orang yang berkekurangan. Bukan itu saja, tapi bisa memberi pengampunan bagi orang yang bersalah. Itu orang yang bermurah hati. Dan yang keenam, tidak memihak. Tidak mengkotak-kotakkan manusia. Bebas dari penghakiman. Tidak suka menghakimi seseorang. Tidak membeda-bedakan seseorang. Saudara-saudara, kita harus punya pikiran yang luas. Ya, sehingga kita bisa menghargai tiap orang. Dan yang terakhir, tidak pura-pura dan tidak munafik. Orang yang bijak tidak akan memakai topeng. Ya, tapi dia akan memakai hidup seadanya. Dia tidak menyamarkan kehidupannya, tapi dia akan melakukan hidup ini dengan tulus, jujur, terbuka, dan tidak berubah. Saudara-saudara, hidup kita di dunia ini harus dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Dan bukan dari hikmat dunia, tetapi oleh kekuatan dan kasih karunia dari Allah. Apa yang ditabur dalam damai akan menghasilkan panen sukacita. Karena itu teruslah menabur benih-benih kebenaran dalam damai. Haleluya. Terang telah terbit bagi orang benar. Sukacita bagi orang yang tulus hati. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman selama-lamanya. Seperti semboyan gereja kita tahun ini membuat perbedaan dan melakukan bagi satu melalui pertemanan. Tunjukkan perbedaan bahwa kita adalah orang-orang yang berhikmat, memiliki hikmat dari surga, dan rindukan seseorang untuk juga memiliki hikmat surgawi. Amin. Tuhan, kami datang kepada Tuhan di tahun yang baru ini. Sungguh Tuhan, banyak hal yang tidak dapat kami pahami, tidak kami ketahui apa yang akan terjadi dalam tahun ini. Tapi satu hal kami mohon, agar Tuhan terus menyertai hidup kami. Kami mengakui Tuhan bahwa kami tidak bisa dan tidak mampu berjalan sendiri dengan kekuatan kami sendiri. Kami mohon penyertaan-Mu. Kami mohon hikmat-Mu. Kami mohon kebijaksanaan surgawi menyertai hidup ini. Untuk kami dapat menjalankan kehidupan di tahun 2022. Untuk kami dapat mengatasi permasalahan-permasalahan hidup kami setiap hari. Kami mohon terang Tuhan senantiasa menyertai kami. Memberi kami kemampuan untuk kami mengadakan pilihan yang tepat. Sehingga kami tidak salah untuk melangkah. Dan kami mohon kekudusan Tuhan selalu bersama dengan kami. Untuk kami dapat melakukan hal yang Tuhan sukai. Kami tidak ingin membuat Tuhan sedih. Tuhan, jadikan hidup ini sebagai pendamai, peramah, penurut, memiliki belas kasihan,
serta melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, tidak memihak yang salah, dan benar-benar memiliki ketulusan dalam hidup. Kami mohon hikmat Tuhan terus menyertai kami, dan berkat Tuhan menyertai rumah tangga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, pergaulan kami, gereja kami, pelayanan-pelayanan yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, mari kita mengangkat tangan kita akan menerima berkat Tuhan. Sekarang Tuhan, curahkan berkat dan perlindungan-Mu bagi semua anak-anak-Mu di tahun yang baru ini. Apapun yang akan mereka hadapi, kami yakin hikmat-Mu menyertai mereka. Kekuatan Tuhan selalu menyertai mereka. Saudara-saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai selalu dan memberi kita semua hikmat untuk mendapatkan dan menjalankan hidup yang lebih baik di tahun ini bersama dengan Tuhan. Bersama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini ibadah kita hari ini. Tuhan memberkati saudara semuanya. Hidup bijaksana tidaklah otomatis, harus ditumbuh kembangkan selama kita hidup. Bijaksana adalah untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Lois untuk renungan firman Tuhan-Nya pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan kepada Ibu Pendeta Lois. Dan untuk seluruh rekan saya, All Team GC Promoto, terima kasih untuk pelayanannya pada hari ini. Salam sehat dan kompak selalu. Dan untuk informasi, Gracia Community Prokerto masih mengadakan ibadah setiap hari Minggu dengan 2 kali ibadah, itu pukul 7 pagi dan 9 pagi. Bapak Ibu dipersilakan untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu karena ibadah kita masih dengan jumlah yang terbatas dan tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Dengan tujuan untuk mendukung program pemerintah dan tentunya untuk kebaikan kita masing-masing. Dan bagi Bapak Ibu yang belum bisa menghadiri ibadah secara onsite, jangan khawatir. Kita masih mengadakan ibadah secara online di YouTube Gracia Community Prokerto setiap hari Jumat pukul 6:30 malam. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah dengan setia dalam memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus berkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan Bapak Ibu saudara semuanya. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa langsung mentransfer melalui nomor rekening yang telah tertera di layar, atau bisa langsung ke kotak persembahan yang telah tersedia di gereja. Nah teman-teman, marilah kita tetap patuhi protokol kesehatan supaya tidak ada lagi lonjakan kasus karena COVID-19 ini. Dengan kita memakai masker saat kita berada di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun dan menghindari kerumunan. Lindungi diri Anda, keluarga, dan Indonesia. Saya Rahel, sampai jumpa dalam online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu. Biar musik memuji Tuhan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Sekali lagi Bapak, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku.
kami. Terima kasih Tuhan.